Baik, kita mulai ya. Kemarin kita sudah masuk ke metode simplex ya. Metode untuk menyelesaikan persamaan linear secara simultan ya. Nah, kemarin itu kita sudah mau masuk ke praktis ya, langkah praktis. Metode simplex ini memang sangat teknis sekali ya. Jadi perhitungannya harus sabar, teliti. Sebenarnya softwarenya ada sih, banyak ya software untuk operation reset ini, untuk metode simple. Tapi ya saya perlu sampaikan juga untuk manualnya ya, supaya tahu, supaya interpretasinya kan lebih ini ya, lebih paham gitu. Daripada langsung dari software kan kadang-kadang jadi tidak tahu apa yang dilakukan itu ya, hasilnya itu tidak tahu interpretasinya. Nah, metode simplex itu kita menentukan solusi basis ya. Jadi ada variabel basis, ada non basis. Variabel basis itu variabel yang diberi alokasi. Kalau dalam uh, metode grafis kemarin berarti yang grafis itu yang basis itu yang ada nilainya atau memotong satu suku X1 atau X2 dan seterusnya. Dia ada nilainya non basisnya itu yang nilainya yang nilai variabelnya dinolkan atau tidak diberi alokasi ya. Nah, ciri-ciri basis kemarin kita sudah mencoba ya bagaimana memunculkan basis, yaitu uh, ini sebagai basis, kita lihat ya dengan warna yang jelas begitu ya. Nah, yaitu variabel yang memiliki koefisien 1 dan pada persamaan lain dia 0. Jadi koefisiennya 1, di persamaan lain tidak ada. Itu bisa jadi basis ya. Nah, contoh yang kemarin kita coba ke sini. Nah, ini nanti dibentuk dalam tabel ini ya. Nanti ada tabel. Nah, basis itu koefisiennya 1 di persamaan lain tidak ada. Itu X1 ini basis ya. Karena dia koefisiennya 1, di sini tidak ada ya di persamaan kedua. Nah, X2 juga dia sebagai basis. Karena koefisiennya 1, jadi 1X2 kan gitu ya. Jadi 1 itu kan koefisiennya ya, dan di atasnya tidak ada. Jadi itu bisa jadikan basis. Nah, kalau yang ini non basis. Jadi dengan simplex ini kita melakukan penggantian basis non basis. Nah, ini dinolkan, maka nilai basisnya jadi ada X1 jadi 6 kan gitu. X2 92 karena ini dinolkan, tidak diberi alokasi. Tidak ada nilainya ya. Nah, nanti akan dilakukan bergantian jadi secara iteratif ya. Sampai fungsi tujuannya itu tercapai, misalkan mau memaksimumkan Z, maksimasi keuntungan ya, atau meminimasi. Nah, itu lakukan secara iteratif. Nah, penggantiannya ini tidak trial dan error ya, trial error, tidak coba-coba, tapi ada prosedur. Bisa saja dengan 1 atau 2 iterasi
kalau kita menggunakan prosedur yang benar itu cepat meskipun variabelnya banyak. Gitu ya, maka Simplex ini adalah prosedural solution, jadi solusinya secara prosedur. Beda dengan pengembangan pemodelan ya. Jadi makanya kita harus ikuti ini. Langkah pertama dengan ini dari tabel ya. Jadi kita mengubah persamaan ketidaksamaan menjadi persamaan, mencari titik secara ekstrem secara aljabar, mencari solusi optimal, kemudian bagaimana metode Simplex tersusun secara lebih rapih, sistematis dalam bentuk tabel. Yang pertama kita membuat persamaan standar ya, langkah pertama. Standar itu ketidaksamaan lebih kecil sama dengan ini harus jadi sama dengan. Ya, atau begini ini harus sama dengan. Dan sebelah kanannya harus positif. Ini ruas kanan harus positif, yaitu bentuk standar. Caranya adalah dengan menambah variabel slack atau kelenturan. Jadi persamaan satu, karena ini lebih kecil sama dengan, maka harus ditambah slack yang sebelah kiri. Jadi ditambah S1 sebelah sini. Slack pertama. Jadi ada slack 1 S1. Persamaan kedua, karena lebih kecil, tambah juga S2. Jadi jangan S1 lagi ya. Harus beda. Karena nanti S1, S2 itu calon basis awal. Jadi harus koefisiennya 1. Di tempat lain jangan ada S1 lagi. Supaya koefisiennya 0. Dan dia memenuhi syarat standar. Persamaan 3 lebih kecil sama dengan, tambah lagi S sebelah kirinya. S3. Yang keempatnya S4. Tapi kalau lebih besar sama dengan, maka kini harus dikurangi. S1 misalnya. Jadi yang besar kurangi. Gitu ya, karena ini lebih kecil berarti ditambah. Nah, slack ini kita kita sebut sebagai variabel buatan ini atau artificial variabel yang nilainya itu tidak ada. Jadi cost-nya atau keuntungannya 0. Mau berapapun tapi dia 0 aja. 0 ya. Dia hanya fungsinya adalah untuk membuat bentuk standar dan mencari solusi basis awal. Karena solusi basis awal itu sebagai pintunya. Kalau tidak ada ini, kita tidak akan dapat basis awalnya mana. Coba, ada nggak dari sini yang bisa memenuhi basis? Tidak ya, basis itu kan koefisiennya harus 1, di persamaan lain, no. Misalnya X1 jadi basis, juga nggak bisa. Ya, harus dari pendekatan lain nanti. Pakai metode matrik ya, tapi nanti malah lebih sulit untuk membuat input matriknya gitu ya. Jadi makanya harus prosedural ini harus diikuti ya supaya kita tidak mengalami kesulitan. Dengan input sebenarnya bisa, tapi kan menginputkannya juga kan sulit. Ya, kemudian nanti perubahan basis non basisnya juga kan harus sesuai dengan tujuan ya. Gitu. Jadi variabel slack ini fungsinya adalah membuat bentuk standar dan mendapatkan basis awal. Nah, jadi basis awalnya itu kan ada ya, yaitu S1, S2, S3. Basis awal tentu tidak optimal, tapi kita sudah bisa masuk ke tabel 1, ke iterasi 1. Ya, jadi penambahan variabel slack 1 bertujuan memperoleh bentuk standar sekaligus
Sistem kanonik di mana berbasis ya sebagai basisnya ya dapat ditentukan dengan mudah. Oke. Jadi tabelnya ini tabel awal. Jadi si persamaan tadi dimasukkan. Jadi basisnya udah ditetap bisa diperoleh ya, yaitu basisnya itu S1 di kolom basisnya. Ini harganya atas orderan ini ya. Jadi variabel basis, nilai basis. Ini koefisien dari persamaan. Persamaan 1 kan tadi apa? 2x1 plus 3x2 tambah S1 ya. Sama dengan 6. Nah ini dimasukin ke baris ini, baris 1. X-nya kan udah di kolom ini X1, X2, S. Ya. Persamaan 2 kan min 3X plus 2X1 kan. 2X2 plus S2 kan itu. Sama dengan 3. Jadi ini tinggal masukin aja. Yang dimasukin koefisiennya karena kolom variabelnya sudah ada ya di atas. Nah ini fungsi tujuan 4x1 plus 3x2. Ini fungsi tujuan ya. Maksimasi Z. Nah ini. Nah fungsi tujuan. Itu ditulis di atas. Yang ini ya. Oke. Nah, ini koefisien ongkos relatif. Jadi ada koefisien ongkos relatif. C bar ini koefisien ongkos relatif ya. Relatif itu nanti berubah dia. Nah, berapa Z-nya di iterasi awal? Ya kalikan 6 kali 0, 3 kali 0, sama dengan 0 ya. Ya belum optimal ini, karena baru masuk di iterasi 1. Tidak bisa langsung loncat Z-nya ada. Ada nilainya kan tujuannya maksimasi. Nah, ini layak tetapi tidak optimal. Maka harus ada penggantian basis. Yaitu variabel yang tadinya non basis. Jadi non basisnya itu kan ini ya, X1, X2. Itu non basis. Dia harus jadi basis mengganti variabel basis yang saat ini. Karena ini tidak optimal. Nah, karena tujuannya adalah maksimasi, berarti kita pilih yang terbesar di sini. Koefisien ongkos relatif terbesar ya. Bukan yang atasnya, tapi yang di bawah ini. Nah, koefisien ongkos relatif ngitungnya bagaimana? Kita lihat ya. Kita lihat. 4, ini 4 dikurangi hasil kali antara ini 0, 0, 0 dengan koefisien ini X. Koefisien kolom X1 ya, jadi ini 2, min 3, 0, 2. Berarti ini kan 0 ya, jadi dikalikan kan, perkalian gini ya. Nah gitu ya, jumlahkan kan. Jadi ini 0, 4 ya, 4 kurangi 0. 4, nah ini yang di bawahnya ini. Nah sekarang yang kedua, ini 3. 3 juga sama, berarti 3 ini dikurangi ongkos basis kali
koefisien Coulomb di X2. Ini juga pasti 3 kuring 0 ya. 3. Ini biasanya di solusi awal ini selalu sama ya. Biasanya sama ini. Nah, untuk basis itu pasti 0 nih. Jadi tidak perlu dihitung. Basis itu pasti 0 itunya ya, koefisien ongkos relatif. Bisa dicoba ya. Pasti 0 dia. Nah, itu cara menghitungnya. Nah, ini ya. Cara menghitung koefisien ongkos relatif yang barusan. Oke. Nah, pilih yang paling besar. Ini pada kolom X1 ya. Jadi ini pilih yang paling besar. Karena dengan masuknya X1 dia akan meningkatkan Z lebih cepat daripada X2. X2 itu hanya 3 kan. Jadi satu satuan X1 dia akan meningkatkan 4 nilainya. Kalau untuk X3, X2 hanya 3. Berarti kita pilih yang terbesar ya. Nah, di sini ada narasinya. Pilih yang terbesar. Terbesar ya karena belum optimal. Nah, pasti harus ada yang keluar nanti. Ada yang keluar. Diganti dengan yang calon basis baru. Oke, sekarang sebelum lanjut ya, mana yang harus keluar? Kita lihat dulu nih, syarat optimalitas. Jadi solusi pada iterasi tertentu dikatakan optimal. Nah, ini ya. Syarat optimalitas ya. Pada masalah maksimasi, jadi kalau fungsi tujuannya maksimasi Z, nah dikatakan optimal ya jika koefisien ongkos relatif dari non basis, jadi dilihat ongkos relatif variabel non basis tadi ya, pada solusi tertentu berharga 0 atau negatif. Sedangkan pada masalah minimasi adalah kebalikannya. Jadi harus 0 atau negatif untuk non basis. Nah, kembali lagi ke tabel tadi. Non basisnya kan ini ya. Ini tidak negatif nih. Positif berarti belum optimal di solusi awal ya, di basis awal ini, tabel 1 ya. Tapi kalau sudah 0 atau negatif kan tadi ya, itu optimal. Untuk non basis, jadi X1 maupun X2-nya harus sudah 0 atau negatif. Gitu ya, non basisnya yang gitu. Kalau minimasi kebalikannya ya. Nah, lanjut lagi ya, karena X1 akan jadi basis, maka harus ada yang keluar. Jadi kita lihat ini. X1 ini kan non basis ya. Ini calon basis. Harus ada yang keluar. Yang keluar itu dilihat dari perbandingan ini ya. Perbandingan ruas kanan dengan koefisien calon basis. Jadi 6/2 sama 4/2. Ini 3. Ini 2. Pilih yang terkecil. Kenapa dengan baris 2 tidak bisa ya? Karena 3 dengan bagi min 3 itu kan tidak terdefinisi ya. 5/0 juga tidak. Jadi untuk bilangan realnya aja ya. Nah, ini untuk apa? Supaya sumber daya yang dialokasikannya itu tidak, tidak kurang gitu ya. Maka dipilih yang terkecil.
Ya, kalau yang terbesar nanti ada yang kekurangan gitu. Supaya memenuhi sumber daya ini. Gitu ya, karena dengan masuknya X1 pasti dia akan memakan sumber daya gitu ya. Gitu. Maka dipilihnya yang terkecil. Itu 4/2. Nah, itu ada tabelnya ya. Tabelnya ini. Oke. Nah, ini ya. Ini variabel yang meninggalkan basis. Yaitu S4. Jadi S4 keluar diganti dengan X1. Ya, ini diganti dengan X1. Di tabel berikutnya, itu berarti iterasi yang kedua. Ya, yaitu yang sudah ada pergantian variabel basis. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana caranya perubahan basisnya, tabelnya. Ini di tabel berikutnya ya. Jadi nanti ini jadi X1. X1 X1 kan jadi di sini. Jadi basis ya. Nah, syarat basis kan harus 1 koefisiennya. Yang lain 0. Nah, jadi ini harus jadi 1 nih, 2 ini. Gitu ya. Jadi angka 2 harus jadi 1. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan di yang atasnya harus 0 semua. Jadi ini harus jadi 1 gitu ya. Ini 0, 0. Yang sudah 0 sudah berarti tidak perlu diapa-apain. Nah, itu baru dia syarat basis. Nanti ditulisnya di tabel 2 ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya memenuhi basis? Ini eliminasi yang kemarin ya. Eliminasi dikalikan dengan bilang tertentu, tambahkan ke persamaan atas atau ke bawah ya kan gitu ya. Nah, ini jadi caranya dibagi 2 nih. Supaya 2 jadi 1. Bagi 2 kan. 2 bagi 2, 1 kan. Ini jadi 1 ya. Ini jadi setengah. Jadi ngikuti yang lainnya ya. Di elemen di situnya jadi mengikuti. Jadi ini 2. Bagi 2 semua. Kan jadi 1. Sekarang baris ketiga dibiarkan aja karena sudah 0. Di atas 1 ini ya. Nah, sekarang yang kedua, baris ini supaya jadi 0 ya, maka ini dikurangi min 1 kali baris 4. Baris 4-nya kan ini ya. Jadi 2 kurangi 2 kan. Gitu ya. Coba dikurangi baris 4. Jadi ini nanti jadi 0. Kurangkan ke atas. 0 ini jadi 2. Ini jadi min 1. Ini jadi 2 ya. Nah kan gitu ya. Nah nanti itu munculnya di tabel kedua ya. Ini bagaimana min 3 supaya jadi 0. Maka si baris 4. Baris 4-nya yang sebagai aktornya ya. Jangan langsung udah aja bagi min 3 semua. Itu nggak boleh ya. Karena harus ada pelakunya di sini. Subjeknya yang ini. 2. Nah, 2 kalikan berapa supaya jadi 3? Kali 1,5 berarti ya. Jumlahkan ini. Baris plus 1,5 baris 4. Nanti kan jadi 1,5 kali 2 jadi 3 ya. Tambahkan ke atas ini jadi 0.
ada yang harus dikalikan dengan min atau tidak, itu kan lihat tandanya. 1,5. Ini jadi 3,5. 7/2. Ya, ini jadi 3/2. Ini 3 ditambah 1,5, ini jadi 9 ya. Nah, ini jadi 1, ini setengah, setengah, ini jadi 2. Nah, ini ada di tabel berikutnya. Ya, kita lihat tabel berikutnya. Oke. Tabel kedua berarti ini iterasi yang kedua. Nah, caranya yang barusan itu, nah ini tabel 2 ya, dapat dibentuk dan operasi pivot yang barusan itu namanya operasi pivot itu. Ya, kalikan baris 4 dan baris 1, jumlahkan dengan baris 1 dan seterusnya ya. Nah, langkah ini dimaksudnya agar ketentuan syarat basis dan basis dipenuhi. Sudah ya, berarti iterasi 2 X1 udah masuk ya. Nah, ini tadinya 0 diganti dengan 4 ini. Masuk ke sini ya. Karena kan itu harga nilai koefisien dari X1. Berapa Z? Kalikan ini. 4 kali 2 ditambah 0 kali 5. Jadi ini dikali ini gitu ya. Karena ini kan koefisien fungsi tujuan ini. Kali nilai perolehannya. Ini 8 tuh, langsung naik jadi 8. Tadinya 0 ya. Z-nya udah naik jadi 8. Cepat kenaikannya. Karena kita memilih X1 tadi. Gitu ya. Jadi ini prosedural, benar-benar prosedural. Nah, di awal-awal mungkin masih belum nempel semua ini ya, karena ada proses ya. Ini lama-lama ngerjakannya cepat. Langsung di tabel aja gitu ya. Nah, sekarang hitung lagi koefisien ongkos relatif. Yang paling bawah, baris paling bawah. Caranya gimana? Basis pasti 0 ya. Basis mah 0 lah gitu ya. Nah, sekarang 1, diterima 1. 1 itu berarti 3. Kan tadi ya, 3 dikurangi kolom ini 0,004 kali vektor ini 2, 3,5, 2 sama setengah, 3 kurangi 2 ya. Kan yang ini 0 kan, hanya 4 sama kali setengah ya, jadi 2. Ini 1 kan. Dapat 1 ya, tuh kan. Terus yang non basis berikutnya kan S4 udah jadi non basis. Jadi ini 0 kurangi 2 ya. Ini kan 0 kali ini kan 0 semua ya. Tapi ini ada nih. Jadi 0 kurangi 2 jadi min 2. Nah, apakah ini optimal? Iterasi kedua kita lihat tadi syaratnya. Non basisnya harus sudah negatif atau 0. Ini belum negatif, masih positif. Berarti masih bisa dinaikkan. Si Z-nya ini ya, belum optimal. Harus dinaikkan, yaitu caranya apa? Masukkan X2 menjadi basis. Jadi X2 akan basis. Ya. Kalau X2 basis berarti harus ada yang keluar. Yang keluar tadi adalah, lihat perbandingan ini dengan koefisien X2. Seperti tadi ya, ini 2/2. Pilih yang terkecil ya. 9 bagi 3,5.
5/2. Ini 2/setengah. Ini 4 kan, ini 2,5. Ini juga pasti di atas 2. Ini 1 ya. Jadi pilih yang minimum. Berarti S1 yang keluar. S1 keluar diganti dengan X2. Ini masuk ke sini. Ya. Berarti ada perubahan tabel lagi ya. Perubahan di tabel ketiga. Oke. X2 masuk mengganti S1. Oke, sekarang kita masuk ke perubahannya ya. Oke, ini sudah ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan aja ya, nanti di aja ditanyakan ya. Jangan sungkan ya. Karena saya juga harus melihat ini ya, audiens sendiri. Oke, nah karena ini jadi X1, berarti syarat basis harus 1 tadi. Ini harus jadi 1. Yang lainnya harus jadi 0. Dia syarat basis ya. Caranya gimana? Ya, kurangkan ke sini. Kurangkan baris 1 ke baris 3. Jadi 0. Ya kan? Ini jadi 3. Oke, sudah ya. Nah, sekarang yang gampang aja dulu. Ini supaya jadi 0,5 ya. Supaya jadi 0 kita punya angka 2. Berarti harus dibagi 4 dulu. Dikurangi 1/4 kali baris 1. Jadi baris 4 ya B4 dikurangi 1/4 baris 1. Coba 2 bagi 4 kan setengah. Ya, jadi eh, ini jadi 0 nanti ya. Ini 0. Ini jadi berapa? Min 1/4. Ini berapa? 1,5 ya. 1,5 atau 3/2. Ini berapa? 1,5 plus 1/4. Berapa ini? 4. 2 plus 1 ya. 3/4. Ini jadi 3/4. 3/4. Di tabel berikutnya ya kita lihat. 3,5. Nah, supaya jadi 0 kita punya angka 2. Jadi kita harus pakai angka 2 ini ya, aktornya itu ya. Si subjeknya itu yang angka 2 itu. Nah, sekarang 3,5 itu kan 7/2 ya. Kita punya angka 2 nih. Misalkan 2 kali A misalkan. Nah, A-nya itu berapa sih? A-nya itu 7/4 ya. Jadi kalikan ada 7/4. Jadi ini baris 2 kurangi 7/4 baris 1. Dapat ya. 0 min 7/4. Nah, nanti 9 kurangi 7. Kurangi 3,5 ya. Jadi ini 5,5. 11/2. Yang ini 3/2. Jadi harus ingat lagi pada jumlahan pecahannya 3/2. Min jadi plus ya. 7/4. Nah, nanti jadi berapa?
Oke. Jadi ini tabel berikutnya. Tabel berikutnya. Oke, tabel berikutnya. Tabel berikutnya jadi naik nih, Z-nya jadi 9. Tadi 8 jadi naik 9. Nah, dan ini optimal ya. Setelah dihitung koefisien longgar relatif non basis, ini sudah negatif. Oke, jadi sudah optimal. Jadi hanya 2 iterasi. Iterasi 1 kan basis awal ya. Naik iterasi 2, iterasi 3. Ada yang 2 iterasi langsung dapat. Tergantung dari persoalannya. Jadi dapat 9. Balik masalah di awal ini juga 9. Solusinya ya. Dengan grafis, jadi X1-nya 1,5, X2-nya 1 ya, Z-nya 9. Itu dengan metode grafis. Jadi udah sesuai. Nah, Kak, tapi kalau metode grafis kan tidak bisa variabelnya yang banyak. Kalau ini bisa variabelnya 3 misalkan atau 4, berapapun, ini konsepnya. Ya, bahkan si software yang dikembangkan juga kan mengikuti langkah ini ya. Tadi dirubah menjadi software atau program ya. Tentu bikinnya susah lah, itu harus memang ahli di bidang itu pemrograman ya, pemrograman komputer. Nah itu metode simplex. Jadi ya harus harus dijalani ya. Meskipun ini kelihatannya sangat teknis, kelihatannya memang banyak aturannya, sebenarnya tidak ya, karena baru saja jadi kelihatannya rumit. Rumit itu kan karena kita tidak paham ya. Ternyata kalau udah tahu, wah cuma begitu gitu ya. Itu biasa kan. Nah coba sekarang kita satu contoh ya, satu contoh lagi. Satu contoh lagi untuk, tapi ini masih 2 variabel ya, nanti kita coba yang 3 variabel. Nah contohnya ini masih maksimasi. Jadi memaksimumkan Z. Memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Dan constraint-nya hanya 3 constraint-nya ya. Min x1 plus 2x2 min lebih kecil 4, 3x2, 3x1 dan seterusnya ya ini. Nah, ini rubah dulu ke bentuk standar. Plus S1. Ini plus S2. S3. Nah, ini bentuk standarnya. Jadi basisnya ada di sini. Basis awalnya S1, S2, S3 ya. Dan variabel select-nya dia 0. Nilainya ini 0, 0. Jadi berapapun dikasih alokasi, tetap aja Z-nya itu 0 seperti tadi. Nah, setelah tahu basis awalnya, basis awal itu yang koefisiennya 1 ya. Jadi ini 1, 0, 0 kan. Ini 0, 1, 0 kan.
Nah, kan itu maksudnya ya, koefisien. Jadi seperti matriks identitas. Itu karena matriks identitas itu dikalikan dengan berapapun masih tetap. Gitu, tidak merubah ya. Jadi nanti untuk pendekatan analisis lanjutan ini pakai pendekatan matriks identitas. Tapi harus berupa matriks identitas supaya ini mencerminkan basis gitu ya. S1, S2, S3 kan itu. Ya. Nah, tinggal masuk ke tabel 1. Nah, ini basis ya. Nah, ini kan matriknya. Gitu. Jadi si basis itu harus kalau digabungkan, si variabel itu merupakan atau membentuk matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Elemennya 1 ya, diagonalnya. Elemen di diagonal utama itu 1. Yang lainnya nilainya 0. Oke ya, berarti S1 sebagai basis awal ya, begitu S2 dan S3. Ini basis. Ini 00 dari sini ya. Basis. Oke, kita lanjut ya. Nah, Z-nya 0. Ini koefisien konservatif. Berarti harus ada perubahan basis. Yaitu X1 masuk, karena ini terbesar ya. Pilih yang terbesar. X1 masuk, mengganti ini kolom luas kanan dibagi dengan yang kolom yang putih. Itu koefisien kolom untuk calon basis. Berarti ini tabel ini. 14/3. Ini 3/1 ya. Jadi pilih yang terkecil. Minimum berarti S3-nya keluar. Oke, S3 keluar. Ini nanti akan diganti dengan X1. Nah, X1 ya, lihat. Nah, berarti harus sudah 1, ini udah 1. Biarkan saja. Tinggal pindahkan saja. Karena udah 1. Yang atasnya harus 0. Berarti apa? Dikurangkan ke sini aja nih. Ditambahkan ya. Jadi baris 1 ditambah baris 3. Pasti di atas jadi 0. 0, 1, 1 jadi 7. Itu baris. Nah, hasilnya ini ya.
baris. Nah, sekarang yang angka 3 ini, supaya jadi 0, maka dikurangi, kalikan 3 dulu si baris 3 ya. Oke, berarti baris 2 dikurangi 3 baris 3 kali baris 3. Kalikan 3 dulu ya. Kurangkan ke atas. Pasti ini jadi 0. 0 jadi 5, 1. Min 3 dari 5. Sudah ya, jadi sudah selesai perubahan tabelnya. Tinggal hitung Z-nya. 3 kali 3. 3 ini yang mana? Yang ini kan. Harga jualnya. X1 ya, 3. Jadi langsung naik jadi 9. Ya, kemudian hitung koefisien kos relatif. Yang non basis, kalau basis itu pasti 0 ya. Ini 0, 0. Yang non basis itu berarti X2. Berarti 2 dikurangi ini kali ini. 2. Kan tadi rumusnya gitu ya. D kurangi CB ya. Kos basis kali koefisien XJ. Nah, gitu ya. 0, 0, 3 kali 15 min 1. Ya sudah, ini pasti ini 0. Berarti 2 kurangi 3. 2 min 3. Jadi 5. Ya kan? Min 3 jadi plus. Jadi 5. Sekarang ini 0 kurangi 3 jadi min 3. Jadi langsung aja bisa kan? Karena yang lainnya 0 kan gampang nih kan. Jadi 5. Oh, berarti belum optimal. Belum optimal. Karena apa? Karena masih ada yang positif, koefisien kos relatif. Berarti harus ada basis baru lagi ya. Yaitu X2. Karena dia kan positif ini. 5 lagi nilainya ya. Jadi satuan itu bisa meningkatkan 5 kali lipat. Maka X2 masuk. Ada yang keluar. Ini. Perbandingan minimum ya. 7/1. 5 min 5 per 5. 1. Tabel hingga ya. Jadi S2 keluar. Terkecil ya. S2 keluar. Nah, lihat S2 keluar. Diganti X2. Maka syarat basis harus dipenuhi. Angka 5 ini harus jadi 1. Jadi ini dibagi baris 2 dibagi 5. Hasilnya ini nih. Oke. Ini baris 1 dikurangi 1/5 baris 2. Hasilnya ini baris 1. Yang ini baris 3 ditambah 1/5 baris 2. Ini hasilnya yang ini. Baris. Oke, maka angkanya jadi ini. Sudah memenuhi basis. Maka Z-nya jadi 14. Naik ya, 14.
Dan koefisien ongkos relatif pada iterasi ketiga atau tabel 3 itu sudah negatif non basisnya. Berarti ini sudah optimal. Ya, optimal dengan X 2-nya 1, X 1-nya 4, Z-nya 14. Ya, gitu ya. Jadi selesai. Ya, perlu ya mungkin 15 menit lah untuk satu soal begini ya. Atau 20 menit. Tergantung angkanya ya. Kalau angkanya besar-besar ada rumit juga. Tapi prosesnya seperti ini ya. Kalau angkanya ribuan, gimana? Nanti susah kan. Ini angkanya kecil-kecil. Nah, itu bisa dirubah menjadi angka desimal atau bantuan kalkulator. Tapi yang penting si proses ini yang harus dipahami. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak. Kita coba pakai solver ya. Pakai Excel sebelum ke software. Software itu nanti praktikum kalau tidak salah nanti ada praktikum. Jadi di laboratorium ya pakai software. Ada software lebih cepat lagi. Oke. Tiba-tiba ke bawah, Pak. Ada yang ditanya? Ya? Halo? Ada yang ditanya tidak? Nah, pada tabel terakhir ini variabel non basis S3 mempunyai koefisien relatif 0 ya. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan S3 tidak akan merubah fungsi tujuan atau S3 dapat menjadi variabel basis juga dengan solusi basis tidak berubah. Dan Z14 dengan demikian istilah bagi persoalan tersebut disebut sebagai optimal pengganti. Jadi kalau yang S3-nya 0, koefisien ongkos relatifnya dia kalau jadi basis pun tetap ini tidak merubah. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak. Nah, nanti ada latihan ya. Nah, tadi saya sudah share bukunya ya. Mungkin tidak akan semua dibahas, jadi banyak yang skip. Itu lebih lengkap nanti ke depannya materinya diantaranya itu. Linear programmingnya nanti ada integer ya, bilangan bulat. Nah, integer basicnya sama. Jadi si simplex ini kuncinya ya. Jadi kuncinya ini si metode simplex ini ya. Kalau metode simplexnya belum bisa, ya susah nanti masuk ke yang lainnya ya. Jadi harus paham dulu yang ini. Coba kita lihat latihan ya. Di sinilah.
Ini misalkan gini ya, maksimasi Z maksimasi Z 2x1 ini pembatasnya x1 sama 7x4. Nah, nanti ini coba diselesaikan ya. Variabelnya 4 ya. Nah, jadi nanti ini ditambah selek ya. S1 tambah S1 nanti yang ini ditambah S2. Yang ini ditambah S3 kan ya. Jadi basis awalnya ini harus ada itu yang ada selek dulu ya. Kalau tidak ada itu ya susah. Kita bisa langsung ke tabel lah. Meskipun kita tidak menuliskan dulu bentuk standarnya. Ini basis S1, S2, S3. Nah, tinggal dimasukin 1, 7, 3, 7, 4, 6 ya. Terus 3 min 1, 2, 0, 1, 8. Yang ini 2, 3 min 1, 4, 10 ya. Koefisien ongkos relatifnya 2, 1, min 1. Z-nya 0. Nah, mana basis awal? S1, S2, S3. Masuk iterasi kedua dengan memilih yang terbesar koefisien ongkos relatifnya. Yaitu X4. X4 keluar, masuk mengganti yang mana? Mengganti S3. Jadi X4 masuk basis mengganti, nah S3 keluar. Nah, kan gitu ya. Nanti ada tabel berikutnya.
Syarat basis harus dipenuhi, koefisiennya harus 1, yang lainnya 0 ya. Tadi operasi pivot ini. Nah, coba ini lanjutkan ini ya. Mungkin bisa ini ya. Bisa untuk latihan nanti dilanjutkan ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan ya? Halo, halo. Maaf Pak, Dadai. Suara saya Halo Pak. kedengaran? Halo. Iya, Maaf Pak, itu iya. yang di baris S3 itu harusnya bukannya 2 3 min 1 1 ya Pak? Oh, yang mana? Yang mana? S3, Kan 2. 2 3 min 1 ini harusnya bukannya 1 ya Pak? Di sini Oh, yang nulisnya mana? 4. Baris yang mana? Yang Baris S3. ya S3 2, 3 3, min min 1 1, 1 ya Pak? 4. Kan Oh, X ada X4. 1 sebenarnya. X4-nya 1 koefisiennya ya benar-benar. Yang ini ya. Nah, itu. 1 ya. Ini ya. iya, Oke. iya benar Pak. Jadi tinggal mindahin saja koefisien dari persamaan ke dalam tabel. Nah, pilih yang terbesar. Nah, sekarang kan yang terbesar koefisien konservatif ya, baris terakhir. Berarti X4 masuk mengganti S3. Ini posisi S3 nanti diganti kan. Maka si baris S3 di kolom X4 itu harus 1. Dan ini sudah 1. Berarti tidak diapa-apakan. Ini tinggal pindahan nanti ditambah. Tinggal 2 baris di atas harus 0 dia. Berarti kan tinggal dikalikan 2 dulu. Baris 3 kalikan 2 kurangkan ke baris kedua. Nanti yang angka 2 ini jadi 0 nanti. Nah gitu ya. Jadi operasi pivotnya itu dengan angka ini. Ya, ini jadi sel sebagai pelakunya itu ini yang merubah yang lain harus jadi 0. Ini kan 21 ya. Nah, baris kedua harus jadi 0 yang kedua. Ini kalikan aja kedua kurangkan ke atas. Ini nanti jadi 0. Nah, yang lain ngikuti baris ininya ya. Oh, sorry. Ini karena ini salah nih. Karena tadi angka salah. Jadi yang keluar itu S2, bukan S3. Ya, ada kesalahan tadi, karena kesalahan nulis. Jadi tidak boleh negatif gitu ya. Si luas kanannya itu kalau negatif, nah ikan jadi tidak layak. Tidak boleh negatif. Karena tidak ada angka negatif kalau bilangan real itu ya. Jadi X4 masuk basis. Nah yang keluar itu S2 nih. Karena yang ini 10/1, ini 8/2. Jadi ini pembaginya itu ya. Ini 46/7. Pilih yang paling kecil, itu adalah yang ini. Ini paling minimum ya. Berarti S2 keluar. Maka S2 keluar. Berarti si angka 2 ini dia harus jadi 1. Bagi 2 kan. Dibagi 2 semua. Nanti
Baris ketiga harus jadi 0, bagi 2 kurangkan. Nanti ada yang ditambahkan ke atas. Sehingga siku ruas kanan ini tidak akan ada negatif. Kalau diambil yang terkecil tadi gitu ya. Karena ruas kanan itu kan menggambarkan sumber daya ya. Tidak boleh kurang. Gitu. Jadi supaya terjaga cukup arti tidak negatif ya, maka yang keluar itu dipilih ya minimum ya perbandingan itu ya. Coba lanjutkan ini ya, ini kan ini nggak pakai whiteboard agak susah, ini jadi hilang. Jadi kalau di screenshot lah nanti kita lanjut ya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan dulu ini solvernya. Nanti sebagai alternatif saja. Jadi kalau untuk masalah yang rumit, variabelnya banyak, kemudian persamaannya banyak kan sulit ya menyelesaikan manualnya, minimal pakai solver. Ini dihapus saja ini ya. Kalau sudah di screenshot ini hapus. Oke, sudah ya. Coba kita ke solvernya, belum saya buka. Jadi di Excel itu sebenarnya Excel itu banyak ya, kemampuannya banyak asal kita bisa menggunakannya. Nah, Excel solver. Misalkan kita punya, nanti di Excel ini akan dipakai, solver ini akan dipakai nanti di supply chain ya. Mungkin semester depan mungkin di sistem distribusi ini. Dan untuk linear programming juga. Nah, kemudian nanti untuk transportasi juga. Kita punya masalah ini ya. Kita coba pakai solver. Ini kasus yang tadi ya kita selesaikan pakai solver sebagai membanding aja ya, supaya kita bisa memvalidasi apakah jawaban solver dengan yang tadi, dengan dua metode tadi ya, metode grafis sama simpek itu sama nggak hasilnya. Nah, ini dirubahnya ke dalam spreadsheet ini ya. Jadi ada fungsi tujuan. Ini minimal ya bikin seperti inilah kalau formatnya ya. Jadi di sini ada dua variabel, kolom X1, X2 ya. Ini dikosongkan saja sebagai jawaban sebenarnya ini ya. Sebagai jawaban. Nah, kemudian ini fungsi tujuan 4, 3, nah 9 ini jawabannya ya. Sebenarnya masih kosong harusnya. Ini karena ini tujuan di running, jadi sudah keluar. Ini koefisiennya. Masukin ke sini. Masukin ya. Jadi ini tidak perlu ada select segala macam. Ini nggak usah. Masukin koefisiennya.
Ini total nanti yang harus kita rumus ini yang konstanta ruang standar ini. Dari angka yang ini ya. Nah, gitu. Ini formula ini. Ada rumus. Jadi harus ada rumus dulu. Termasuk ini. Ada rumus juga. Fungsi tujuan. Z-nya ya. Oke. Nah, kita lihat untuk Z, objective function ini. Set objektif. Objektif itu tujuannya. Rumusnya apa? Coba lihat di atas. O4. O4 itu berarti koefisien tadi kan, angka 4 ini. Ya, O4, itu kan 4. Dikali dengan nilai X1 nih. Ini adalah O3 ya. Jadi O4 dikali dengan, tapi harus pakai dolar ya. O3 tambah yang P. P itu berarti ini yang 3 ini ya. P3 dikali dengan, nah ini juga sama, P3. Ini kan rumus fungsi tujuan. Nah, yang pakai dolar ini itu sebagai variabel yang akan dirubah-rubah oleh Excel. Jadi si X1-nya ini ya. Jadi si X1-nya itu yang variabel ini namanya changing variable. Oke ya. Nah, kemudian nanti si solver ini banyak sebenarnya tutorialnya ya, kalau di YouTube ya ada ya. Bahkan ada yang lebih rumit daripada ini. Nah, sekarang yang ini hanya sebagai perantara aja nih. Formula transit aja nih. Ini adalah nanti akan dibandingkan dengan ini. Jadi ini penggunaan sumber daya. Sumber daya real. Ini kan ini jumlahnya ya. Ini jumlah sumber daya. Jadi penggunaan sumber daya itu berarti variabel tadi ya. Kalau 2x1 ditambah dengan 3x2, ini nanti kan ada angkanya nih, tergantung x1, x2-nya ya. Nah, itu jangan lebih besar daripada 6 gitu ya. Gitu. Jadi si kolom key ini dia sebagai angka pembanding aja ya, supaya untuk constraint tadi ya, untuk membuat constraint. Maka rumusnya adalah O ya, O berapa ini tuh? Nah, ya, ya. O6 ya. O6 dikali dengan yang changing variable ini. O4. Nah, gitu ya. Nah, O3 ditambah P6 di copy ke bawah.
Nah, di copy paste ke sini. Di copy paste. Jadi ini kosong, masih kosong. Nah, baru kita masuk ke solver. Di Excel-nya nanti coba dibuka ya di Excel-nya. Carilah bagaimana caranya mengaktifkan solver. Nanti di file, dibuka file, nanti biasanya ada add-in ya. Nanti ada solver ya, diklik aja solver, nanti dia muncul. Jadi kita klik data. Nah, diklik data, di sini ada dua ya, analisis, data analisis, biasanya untuk statistik. Banyak ya data analisis, kita coba klik. Nah, ini data analisis itu ada korelasi, ada covarian, statistik deskriptif, ada exponential smoothing, ya, ada macam-macam nih. Ada ANOVA bahkan ya. Ke bawahnya juga masih banyak. Ada uji T berpasangan, wah macam-macam, lumayan ini ya. Jadi kita langsung nanti tinggal bisa kalau mau pas statistik. Tapi kita lihat ini aja untuk solver. Nah, jadi diklik yang solvernya. Solver. Klik solver. Nah, set objektif. Jadi ini set objektif. Objektifnya itu di Q4. Nah, karena tujuannya adalah memaksimalkan. Pilih maksimum. Jadi ini si O4 itu dia sebagai fungsi tujuan. Kemudian ada changing variable. Masuk ke sini, changing variable. Kita hapus dulu ya. Changing variable itu ada jawaban ini. Nilai X1, X2 yang di generate ya. Yang di running nanti hasilnya itu. Yang dicari. Jadi changing variable, masukin aja. Copy, udah masuk. Baru ke constraint. Constraint masuk. Nah ini constraint. Jadi, nah yang ini O6 harus lebih kecil pada R. Jadi maksudnya yang ini harus lebih kecil sampai dengan ini. Tuh kan, jadi bentuk seperti ini. Nanti ku masuk ke constraint 2 di add. Di add ya. Nanti udah masuk semua, tinggal pilih simplex. Nah di bawah ya. Select solving method. Nah ini ya. Select solving method. Dan di situ ada ada GRD nonlinear, ada simplex. Wah, lumayan ya. Cuma yang muncul hanya 3 di sini ya. Tinggal di solve. Di solve. Nah, di situ kelihatan nanti di sini ya. Solver found a solution. Jadi solver mendapatkan solusi all constraint and optimality condition are satisfied.
Jadi semua constraint dan kondisi optimalitasnya terpenuhi. Di oke aja kita keluar. Oke, keluar ini nah. Jadi yang tadi kita bisa pakai solver. Variabelnya banyak ya, tapi manual juga bisa kan. Harus manual dulu sebab kalau langsung loncat ke sini kan eh, kurang ini ya, kurang 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 greget lah gitu ya. Nanti nggak bisa simplek. Nah nanti simpleknya juga bisa macam-macam versinya ya. Ada sensitivitas atau kita mungkin tidak terlalu manual, simpleknya tidak terlalu yang rumit ya. Makanya saya tunjukkan cara lain ini. Ya minim solver kan harus mikir dulu. Kalau software langsung ya bentuk spreadsheet-nya langsung keluar. Kalau ini harus bikin formula dulu. Coba kita exercise ya. Banyak. Kalau ada kalau ada sebentar ya saya coba nyari soal. Hmm, coba nih ini. Ini. Hmm. Ntar saya cari soal dulu sih.
Nah, coba selesaikan pakai solver ya. Kita crop dulu nih. Biar enggak. Nah, berarti kita bikin seperti tadi ya. Nah, di sini ada ini non basis ini. X, ini slack sebenarnya. Cuma simbolnya pakai X. Kenapa dia sebagai slack? Karena ininya 0 koefisiennya ya. Jadi variabelnya itu hanya 3. Jadi ini X 1, X2, X3. Jadi kita bikin seperti tadi. Nah, seperti ini ya. X1, X2, X3. Kemudian nanti ada fungsi tujuan. Ada constraint ya. Nah, di sini. X, X1 ya. X1, X2, 3 kan. Ini fungsi tujuan. Jadi objektif. Berarti ini berapa? 3, 2, 5 ya. Ini constraint. Constraint-nya ini. Constraint. Constraint. Masukin 1, 2, 1 ya. Ini 3, 2, enggak ya. Ini 1 sampai 4. Nah, ini objektifnya berarti yang ikuti yang ini. Oke. Ini 0, 0 ya. Sorry. Ini 0. Ini yang 2. Oke. Nah, berarti ini S 18 ya. S18 kali ini ya. S S19, sorry ya. S19 kali S18 ditambah T
dikali. Nah, ini 18. Ini 19, sorry ya. Ini 19 sama U. Bapak maaf, Oke. Nah, tinggal yang ini ya. Bapak maaf tadi X1-nya Ya, malah dikali S8 bukan S18. yang mana? Yang ini yang X1. Ya kan S19 oh iya dikali benar-benar. S18. Oh, 18 ya. Iya, Ya. sama yang Delapan. T-nya juga. T-nya T19 dikali 19 ya. T18. 18. Ya, Ya, benar. 18. Oke, sudah ya. Jadi itu kan untuk penjumlahan dari fungsi tujuan. Nah, variabel yang berubahnya nanti di sini yang changing variabelnya yang ini kan nanti ini yang akan dirubah sama solver dicari nilai. Nah, di sini harus ada nilai tadi, Pak. Ini 30, constraint-nya 60, ini 20 ya. Nah, kolom yang ini berarti dia penjumlahan dari pemakaian, yaitu yang ini kali ini kan, sama ini kali ini kan. Ini yang atas ini nilai X kali koefisiennya. Nah, ini kan lebih kecil sebenarnya. Cuma karena ini sudah dipakai Slack, jadi dia ditulisnya sama dengan. Gitu ya, ini udah dibentuk standar. Tapi aslinya ini lebih kecil sama dengan. Berarti yang ini berarti sorry. S21 ya. S21 dikali dengan S18. Nilainya tadi ya. S18 ditambah T21, benar ya? T21 dikali dengan T18. Tambah lagi O ya. O21 dikali dengan U18. Coba. S. Oke.
Nah, ini kita copy ke bawah, kayaknya sama ini. Sama ya. Coba yang ini. Oke, karena udah pakai itu ya, udah di blok. Dolar. Ya, baru kita masuk solver ke data, solver. Nah, yang tadi kita hapus ya. Ini yang tadi kan. Jadi, bentar. Close dulu. Nah, yang ini ya. Kita coba geser nih. Jadi ini memang harus lama-lama jadi paham karena ini jarang jadi penggunaan ini ya. Jadi ini yang objektifnya berarti yang ini kan. Nah, P19 tujuannya adalah maksimasi, kemudian changing variable. Changing variabelnya berarti yang ini yang dicari ya. Nah, ini. Kemudian yang constraint, ini kita change saja, ganti. Constraint-nya berarti ini ya. P. Nah, ini. P21 lebih kecil daripada 30. W ini W. Nah, ini nih. Iya. Nah, gitu ya. Kita oke. Yang lain harusnya hapus dulu nih. Delete dulu ini. Delete. Baru kita masuk add ya, tambah. Nah, berarti yang ini nih. Nah, lebih kecil sama dengan ini kan 22 ya. Oke. Add lagi. Nah, kita coba ini. Kalau sudah ini ya mudah-mudahan benar. Coba ya. Solver power solution. Jadi all constraint and optimality condition are satisfied. Sudah ada berarti kita oke aja, oke. Udah dapat nilai. Jadi X satunya 0, X2-nya 5, yang X3-nya 0. Kita validasi gimana nih. Coba aja yang X3, X2-nya kan 5 ya. X2-nya 5, X3-nya 0. Kita nggak bisa validasi karena baik di sini nih. Coba X2-nya kita masukin ke fungsi tujuan. Berarti 10 ya. 2 kali 5, 10.
Nah, sekarang constraint-nya cukup nggak? Oh iya benar. Constraint yang ketiga ya. Kan ini begini ya. Ini kan 5. Karena ini sedikit sumber dayanya. Jadi 5 kali 4, 20 gitu ya. Yang lainnya 0, X1-nya 0. Sudah jadi ini 0, 0. Karena ini sedikit. Ada constraint yang lebih kecil di sini yang 20. Ya kan? Tuh ini nih habis nih. 20 kepake habis. Gitu ya. Tapi yang constraint kedua tidak kepake surplus. Constraint yang pertama sisa 20. Ini habis karena ini udah sama ya. Kan tadi ini penggunaan realnya ya. Hasil optimasinya. Penggunaan hasil optimal. Jadi ada yang surplus. Ini habis. Tapi tidak kurang. Berarti nanti untuk realnya di sensitivity-nya ya itu bisa kita eliminasi saja. Direduksi lah gitu ya. Disesuaikan dengan wah ini harus 10 aja kasih nanti. Ya ini. Tapi mungkin ini kejadian ini ya bisa karena tidak konsistensi model. Mungkin aja kan. Model yang dibangunnya itu tidak represent dari kasus yang sebenarnya. Jadi seperti itu. Karena dia kan hanya melihat persamaan itu aja ya. Tapi ini udah bisa membantu lah. Ada gambaran ya untuk solvernya lah bisa inilah. Kurang lebih seperti itu nanti kan lama-lama kita akan bisa ini. Bisa menyelesaikan untuk masalah lain dengan solver. Di situ ada set objektif, kemudian ada variabel yang kita cari, yang changing variabelnya itu sama ini solusi ya, pemakaian constraint gitu. Jadi ada tiga hal dulu yang di formula apa yang dirumuskan. Saya barangkali itu dulu ya. Nanti untuk simplexnya yang manualnya ya seperti tadi, nanti paling satu lagi yang minimasi ya, karena perlu itu yang disampaikan yang manual. Kalau pakai solver ya tinggal milih nanti minimum tujuannya atau maksimum. Caranya ya kurang lebih seperti itu. Oke, cukup dulu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita close saja. Silakan saja nanti cari tutorial solvernya yang lebih inilah, lebih clear mungkin ya. Oke, barangkali itu saja. Sebentar, saya screenshot ya, screenshot. Nah, ini hadir semua. Rijal ada, Rijal. Hadir, Pak. Rijal, kemudian Ade Laila, Hadir, Pak. Ai Siti Aisyah, Hadir, Pak. Aulia Jahra, Hadir, Pak. Dini Nur Diani, Hadir, Pak. ini Hadir, Pak. Friendly, Hadir, Friendly Pak. ada, Isnanda, Ada, Pak. Ada, Pak. Jasinta, ya, Jasinta, ya, Jasinta, Karin, Hadir, Pak. Muhammad Hadi Wijaya, Hadir, Pak.
Oke, terus Muhammad Hadi Wijaya, Muhammad Hisham, Hadir, Pak. Muhammad Ardi Hidayat, Maaf Pak, tadi yang pertama Muhammad Ardi atau siapa ini? Muhammad Hadi Wijaya. Oh, Terus ada yang Hidayat barusan tuh. Muhammad Raihan ada ya. Pak. Putri Afriza, Hadir, Pak. Raga Ananta, Hadir, Pak. Reza, Hadir, Pak. Taufik, Tri, Hadir, Pak. Trisa, Hadir, Pak. Widya Hasna, Hadir, Pak. satu lagi ya, Yayang Nur Fitria. Hadir, Pak. Ada yang belum? Ya bisa, sudah semua ya. Oke, saya kira cukup ya. Udah jam 10 lebih nih. Kita close saja. Nanti ujiannya itu yang kelas ini tanggal 4 ke sana ya. Jadi mungkin ada satu kali lagi ya. Nanti bahas yang minimasi. Oke, cukup. Kita akhiri saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.